saudara sekalian, kita masih bisa berkumpul apa adanya dan kita masih ada dalam masa-masa, kalau mengikuti tahun gereja, masa-masa penampakan yang 40 hari lamanya dengan penampakan-penampakan yang Yesus muncul dalam kesempatan yang berbeda, di mana Yesus sudah bangkit dalam tubuh kemuliaannya, sanggup menerobos ruang pintu terkunci, sanggup lenyap begitu saja, sanggup makan ikan goreng dan sebagainya. Saudara, saya bacakan sebab itu dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 agak panjang bacaannya, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 35. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Saya bacakan, bunyinya demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, dua orang tadi itu, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia, Yesus, tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Di dalam Alkitab tentunya ya, kitab suci. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, kampung Emmaus. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Katanya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia, Yesus, berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia, Yesus, menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kalau ditambah kedatangan 2 orang berarti 13 ya. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan juga tentunya apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka 2 orang itu mengenal Dia, Yesus, pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan kita, sedikit panjang tetapi tidak masalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang temanya saya berpikir-pikir supaya lebih enak, tepat itu. Sampai hari ini juga saya masih pengen menyusun temanya supaya lebih mengena, tetapi setidaknya tema itu bisa diberikan dalam pengertian ketika kekecewaan dan keterhilangan dipercakapkan oleh 2 orang tadi ya, maka kehadiran Tuhan memulihkan dan menjawab segala yang dicari dalam percakapan mereka. Mereka dipulihkan, diperbaharui. Puji Tuhan, saudara. Saudara sekalian, tadi sudah saya katakan awal bagaimana kita masih mencoba untuk menggenapi sejarah kudus, sejarah suci daripada Alkitab, yang pada hari-hari ini merupakan hari-hari seandainya terjadi di tengah kita dan bukan pada zaman dulu. 40 hari ini baru kita lewatkan beberapa hari. Pada waktunya nanti setelah lewat 40 hari kita masuk dalam situasi di mana ada kejadian Yesus naik ke surga. Dan ada banyak penampakan-penampakan yang Yesus lakukan. Kita tahu penampakan ketika Dia sudah bangkit. Dia bermaksud senantiasa agar murid-muridnya, para pengikutnya bisa meyakini bahwa Yesus bangkit. Karena itu sangat memokok, sangat esensial, sangat hakiki bagi mereka sebelum mereka ditinggalkan nanti naik ke surga. Dan hari ini kita membaca kisah pada hari Tuhan Yesus bangkit, yaitu hari Minggu kita, di mana ada 2 orang muridnya meninggalkan Yerusalem menuju ke kampung yang disebut tadi Emmaus.
Saya katakan hari Minggu, hari Sabat kita, karena kita membaca di dalam pasal 24 ayat awal. Pada hari pertama minggu itu, sesudah hari Sabat berakhir, berarti hari Minggu. Jadi pagi-pagi itu ada perempuan yang lebih dulu akhirnya mengalami suatu jawaban bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena itu kebangkitan itu terjadi pada hari Sabat, hari Minggu kita, bukan Sabat orang Yahudi yang Sabtu. Hari Minggu kita. Nah, kalau kita ibadah hari Minggu itu hari kebangkitan. Tetapi pada hari yang sama, hari Minggu itu, saudara, entah jam berapa, 2 orang muridnya meninggalkan Yerusalem menuju ke kampung Emmaus. Saudara sekalian, jaraknya itu adalah 7,5 mil dikatakan. 7 mil ya, kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau kita hitung jarak menurut ukuran mil orang Romawi, 1 mil bagi orang Romawi itu adalah kira-kira 1,5 kilometer. Berarti kalau 7 mil jarak antara Yerusalem ke tempat Emmaus, di mana mereka berjalan di sana, memakan berapa waktu? Seandainya 1 kilometer untuk berjalan kaki, mereka dapat tempuh 3 menit. Tiap 1 kilometer 3 menit. Ini saya sendiri ya. Kalau saya bayangkan saya jalan 1 kilometer, wah 3 menit bisa mungkin. Atau malah bisa kurang dari 3 menit. Kalau katakan 3 menit untuk 1 kilometer, kalau ini merupakan jarak 7 mil yang adalah 10,5 kilometer ukuran Romawi. Berarti 10,5 kali 3 menit. Berarti sekitar setengah jam lebih berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kok hitung-hitungan Pak? Nah itulah, enggak ada batas, semua keterangan yang ada sebisanya daripada Alkitab untuk kita dapat cari jelasnya. Mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, sekitar setengah jam lebih. Kalau ukuran saya 1 kilonya 3 menit untuk bisa ditempuh jalan. Nah, apa yang mereka lakukan? Diskusi. Mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap antara 2 orang itu satu terhadap yang lain sambil jalan. Setengah jam kira-kira, kan cukup lama untuk bisa berdiskusi, membicarakan satu masalah supaya jelas, supaya bisa menyimpulkan keberadaan sungguhnya dari masalah itu. Cukup kan waktunya? Saudara tahu bahwa latar belakang mereka, yang mendorong mereka, yang membuat mereka untuk terarah sikap mereka untuk mencari jelasnya, dan itu dipikirkan bersama, dipecahkan bersama dengan otak mereka, dengan pemikiran yang sehat. Dan mereka juga sebelum-sebelumnya sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang sudah mati disalib, dikuburkan. Dan justru dengan peristiwa Yesus yang mati, dengan segala kondisi sekitarnya, masyarakat yang menentang Yesus dan memusuhi juga murid-murid, kan katut. Kalau gurunya mengalami, muridnya juga bisa mengalami. Dengan latar belakang seperti itu, ya, mereka mempunyai satu harapan tertentu tentang gurunya. Bahwa gurunya nanti bakal yang menjadi harapan untuk bisa menjadi pemimpin membebaskan mereka, orang Israel. Padahal murid-murid itu juga mengerti bahwa yang membunuh Tuhan Yesus juga adalah orang-orang Israel, yang pada periode tertentu disebut orang Yahudi. Saudara sekalian, kita melihat betapa mereka punya harapan yang kuat. Mereka menggumuli gimana juntrungnya
Setelah Yesus mati ini mereka belum pernah berjumpa. Di mana dia? Itu mereka percakapkan. Mereka berharap sesuatu. Tentu kalau Tuhan itu hidup, baru harapan mereka terpenuhi karena dia dapat jadi pembebas. Tetapi yang di angan-angan mereka, barulah Yesus itu mati. Padahal harapan mereka agar Yesus membebaskan Israel. Yesus mati. Waduh, kandas harapan kita. Tapi mari kita cari tahu, mendiskusikan apa sebenarnya yang terjadi saat-saat ini. Tadi pagi perempuan-perempuan sudah ke sana. Ceritanya begini. Nah, kebanyakan murid kalau belum lihat sendiri Yesus yang bangkit tatap muka, belum langsung diyakinkan. Kita mengerti Thomas, setelah ketemu ya baru yakin. Perempuan-perempuan sebelumnya atau orang-orang dalam persekutuan kelompok pertama, setelah Yesus hadir tatap muka, mereka percaya. Sama Thomas juga, hanya harinya beda. Hanya terlambat, tapi terlambat tidak berisiko karena masih Tuhan beri kesempatan dan tidak menutup kesempatan buat Thomas kan. Nah, ini pergumulan, latar belakang pergumulan dari dua orang yang berdiskusi, mempercakapkan kira-kira ini Yesus ceritanya gimana setelah mati. Harapan kami belum pasti. Harapan kami begini belum pasti bahwa itu terpenuhi tidak. Malah hati kami merasa kelihatannya tidak ada harapan lagi. Mereka kecewa dengan situasi. Harapan mereka kelihatannya tidak bakal terpenuhi. Mereka sangat keterhilangan, merasa keterhilangan Yesus. Mereka juga dalam kondisi kecewa. Kenapa, saudara? Karena punya cita harapan yang ditunggu dan belum kelakon. Itulah sebabnya mereka dalam keseriusan mereka, dalam kepingin jelasnya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdiskusi di jalan yang membutuhkan waktu sekitar setengah jaman gitu tadi yang saya katakan, mungkin lebih sedikit kan. Itu kalau mengikuti hitungan saya, kira-kira saya bisa 1 kilometer bisa jalan 3 menit selesai begitu. Ada 7 mil, 10,5 kilometer bisa setengah jam lebih. Saudaraku sekalian, sementara mereka bercakap-cakap, mungkin hatinya kecewa dengan situasi, pengharapannya belum terpenuhi, seolah keterhilangan, tidak bersama lagi dengan Yesus. Sempat dengar-dengar cerita-cerita yang sebelumnya terjadi pada waktu wanita yang pertama kali mengerti, dikabari bahwa Yesus itu bangkit tadi pagi. Mereka sekarang sore. Kenapa, saudara, dikatakan apa? Di dalam ayatnya yang ke 29, tetapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya. Dua orang tadi mendesak Yesus, katanya, ayat 29. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir tenggelam. Rupanya ketika mereka sampai ke rumah di Emmaus, hari di mana matahari hampir tenggelam, menjelang malam. Nah, kalau tadi kira-kira jarak sedemikian rupa ditempuh dalam sekitar setengah jaman lebih sedikit, kalau hitungan berdasarkan 1 kilometer bisa jalan 3 menit. Coba kita bisa berhitung. Sekarang mendekati malam, menjelang malam, matahari hampir terbenam. Kira-kira Yesus kemudian datang di tengah perjalanan mereka yang belum selesai. Kapan detik-detik Yesus waktunya muncul mendampingi mereka dalam perjalanan di mana mereka masih mencari jawaban di tengah segala kondisi yang mereka hadapi, mendiskusikan. Saudara sekalian, mungkin saja Tuhan Yesus pada waktu tertentu, tetapi jelas kalau kita lihat seperti ini, sejak berangkat dari Yerusalem, kalau perjalanan bisa ditempuh hanya setengah jam lebih sedikit,
setengah jam tidak begitu berarti, pasti mereka agak sorean. Karena setelah sampai di tujuan, dikatakan hampir terbenam matahari, menjelang malam. Jadi kurangi saja yang disebut malam, matahari terbenam setengah jam sebelumnya. Mereka berangkat dari Yerusalem, kan gitu kan? Karena perjalanan bisa ditempuh dalam waktu setengah jam kira-kira, dan Yesus tidak persis di awalnya ketika mereka berangkat. Jadi bersama Yesus ya kira-kira tidak sampai ukuran setengah jam itu, sempat didampingi Yesus. Karena sebelumnya mereka sudah diskusi berdua, Yesus datang tiba-tiba di tengah mereka berjalan, saudara. Nah, inilah sesuatu hal yang mungkin baru kali ini saudara dengar ya. Bukankah Yesus datang di tengah mereka ketika mereka berjalan berdua? Tanpa diduga Yesus datang tiba-tiba di detik yang mana yang sudah mereka tempuh ketika berangkat mulai dari Yerusalem. Kalau dikatakan matahari dalam kondisi hampir terbenam menjelang malam, ini dipegang. Ada yang mengartikan karena mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus posisi petanya di sebelah barat Yerusalem. Yerusalem ini Emmaus desanya. Di sebelah barat, matahari terbit dari timur ke barat dan hampir terbenam melewati batas cakrawala ketika matahari hampir terbenam karena atmosfer, sehingga memungkinkan matahari itu mengeluarkan warna-warna, mungkin warna jingga, warna oranye, warna merah. Dalam situasi matahari seperti itu, ada yang mengatakan inilah mengapa tidak mengenali Yesus yang sudah barengan jalan sama mereka. Mata mereka silau karena ada warna merah jingga, ada warna ini dan sebagainya. Itu secara ilmu pengetahuan, sehingga ada alasan untuk berpikir seperti itu. Jadi kita tahu saudara, ada yang mengatakan kenapa mereka tidak segera mengenali Yesus. Padahal sempat omong-omong, kalau dikatakan itu singkat dengan Yesus, masih lebih mendukung ini. Tapi kalau dikatakan cukup waktu, itu juga penilaian orang beda. Kalau cukup waktu sudah untuk bisa mengenali waktu Yesus datang di tengah mendampingi mereka, berarti pandangan ini tidak benar. Inilah yang baru yang saya bisa sampaikan. Yang lama yang sering diartikan adalah karena mereka punya pergumulan yang berat, pokok diskusi yang mereka diskusikan itu dengan serius untuk mencari kejelasan apa sebenarnya yang sudah terjadi saat ini. Belum ketemu Yesus, apalagi Yesus yang sudah bangkit, taunya Yesus masih mati di kuburan, taunya perempuan-perempuan yang ketemu dan tahu Yesus bangkit, tapi mereka sendiri belum lihat langsung. Belum ada penampakan Yesus kepada mereka yang dibutuhkan untuk Yesus meyakinkan mereka. Mereka punya harapan bahwa Yesus nanti yang akan menjadi pemimpin umat Israel, pembebas umat Israel. Mereka sebagai murid-murid tentu tetap terikat penuh dengan sahabat yang terbaik, yaitu Yesus. Mereka mencari dalam keterhilangan, di dalam kekecewaan, dalam pergumulan-pergumulan yang perlu selesaikan, mereka berdiskusi sehingga demikian banyak pikiran, hati semua terfokus dalam pokok yang dipercakapkan, yang kemudian membuat mata mereka tidak bisa mengenali Yesus. Ini kalau sehari-hari kita lihat ada orang yang sedang fokus, mumet, mikiri ini itu,
pikirannya ke situ, fokusnya kepada masalah-masalah hidup abot, berat, belum bisa dipecahkan, bisa. Dia tidak melihat Yesus. Biarpun ada di sampingnya. Mungkin kita pernah mengalami, orang sebelahnya, kita tidak kenal siapa. Oh, jebule mau kowe neng sebelahku. Ya kan? Nah inilah. Ada dua pertimbangan kenapa Tuhan Yesus belum segera dikenali oleh dua orang murid yang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Tetapi tidak mengapa. Yang kita bisa pastikan dan ambil sebagai hasil kesimpulan bahwa dua orang muridnya mencari kejelasan di tengah pergumulan yang berat untuk menghadapi kekecewaan, menghadapi keterhilangan. Mereka dalam kondisi yang dapat dikatakan membutuhkan kejelasan. Mereka belum langsung mengenal Yesus. Soal matahari tadi juga bisa, karena Silo. Nah saudara, disinilah kita bisa memahami, belajar dari pemikiran yang pertama, Silo. Betapa seringkali orang-orang percaya itu berjalan justru ke arah kegelapan dan tidak ke arah terang. Umat Israel di padang gurun dalam terang benderang. Banyak orang Kristen dalam arti kiasan, jika ada problem dan masalah, arah langkahnya ke kegelapan, ke Silo tadi, tidak mengenali Yesus. Oh ada Yesus, tapi nggak ada pikiran Yesus. Aku tak ke sini aja, aku tak ke situ pengobatan, aku tak ke situ cari uang, aku tak cara begini dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ada yang justru mencari jalan terang. Nah, orang-orang Kristen seperti kita seharusnya memilih untuk mencari jurusan terang. Dan itu berarti kalau kita jabarkan, kita tahu langkah kita yang dipilih yang benar di hadapan Allah. Firman Tuhan sudah menyatakan pengajarannya. Kita cari Dia, kita mengenali Dia, kita bisa berharap akan Dia, kita sadar watak sifat Yesus yang luar biasa, kemurahan, kasih, kuasa, mujizat, kesembuhan, jawaban, menghibur dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Monggo orang Kristen seharusnya jalan pada jalan yang terang, bukan pada jalan yang Silo atau gelap, katakan saja, sehingga tidak mengenali Yesus. Yang kedua, dikatakan karena mumetnya, ruwetnya pokok yang didiskusikan tadi itu, mereka tidak segera melihat Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ini mengajarkan sebenarnya biarlah kita tidak dikalahkan oleh problem-problem yang menutup kita untuk melihat akan Yesus dan mengenali Dia sebagai penolong kita. Jangan terhimpit oleh problem-problem sehingga problem itu lebih jelas daripada Tuhan yang kita lihat jelas dan siap menolong kita. Saudaraku yang kekasih, Yesus yang berjalan dengan mereka bercakap-cakap. Akhirnya setelah sampai pada waktu Yesus menjelaskan kepada mereka kitab suci. Apa yang dikatakan? Sebelumnya mereka seolah menilai Yesus karena belum kenal kalau itu Yesus. Tidak bisa menghargai seperti Yesus. Mereka seolah mengkritik Yesus. Kau seorang asing, kau tidak pernah, kau belum tahu apa yang terjadi baru-baru ini, seolah meremehkan Yesus. Yesus tidak tahu, pada Yesus yang maha tahu. Mereka yang tidak melek lihat Yesus seperti itu. Dan Yesus kemudian sampai waktunya menjawab,
menjelaskan seluruh isi kitab suci bahwa harus terjadi hal-hal seperti ini, termasuk yang menyangkut pribadi diri Yesus sendiri. Di seluruh kitab suci Perjanjian Lama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Bukan Alkitab, kitab suci. Mulai dari kitab Musa, segala kitab nabi. Sempat Perjanjian Lama itu cukup disebutkan kitab Musa, kitab nabi. Dalam perkembangan memang penyebutan berbeda, berkembang. Kitab Taurat Musa, kitab Ketubim, kitab Nebiim. Kitab Taurat Musa, kitab hukum Musa. Kitab Nebiim, kitab nabi-nabi. Im jama, nabi-nabi ya, Nebiim. Dan kitab Ketubim, surat-surat. Nah, surat-surat itu ya kayak Mazmur, Kidung Agung, ya kayak Amsal itu kan. Itu Perjanjian Lama, saudara, yang sudah ada. Dan Yesus mengatakan, kamu nggak ngerti, sudah tercatat di Alkitab, di kitab suci begini. Loh, betapa pentingnya orang Kristen memahami firman Tuhan. Apa isinya di dalam. Dengan demikian dia akan mengurangi banyak untuk buta mengenali Yesus. Sehingga dengan demikian pintu juga perlu menantikan, sehingga akhirnya baru bisa membuka kesempatan untuk dirinya tahu kepada siapa meminta jawaban dan penyelesaian atas pergumulan hidupnya. Baik saudara, demikianlah yang kita bisa dengarkan. Kita lanjutkan. Yesus ya, setelah mementingkan Alkitab yang ternyata ada pada mereka, tapi mereka tidak bisa mengingat perlu memahami ya. Nah, ini mereka jalan terus sampai akhirnya tiba kampung 28. Mereka mendekati kampung yang dituju. Yesus berbuat seolah-olah. Kenapa ada kata seolah-olah? Yesus sendiri tidak bermaksud jalan terus. Yesus tahu sudah malam. Ya manggrok aja di dua murid ini di rumahnya. Nah, ini Yesus dikatakan seolah-olah. Dengan kesadaran dia, biar ada timbul suatu kesadaran inisiatif dari dua muridnya yang sudah sampai rumah tujuan itu untuk yang meminta Yesus. Bukan Yesus yang gampang saja atau tentu ya malu mungkin, aku tak numpang. Tapi dia tahu, lebih tahu daripada manusia. Karena dia memberi kesempatan. Inilah suatu free will, satu kemauan, kehendak yang bebas daripada dua murid Yesus yang sampai di rumah di kekelaman malam yang sudah tiba dan menarik Yesus kembali. Tidak selalu Yesus yang harus memulai bergerak ke arah murid-muridnya, tetapi murid-muridnya yang bergerak ke arah Yesus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mungkin cukup pokoknya aku tenang saja, nanti Tuhan turun tangan. Tidak selalu Tuhan memberi kesempatan seperti itu, tetapi kita ambil inisiatif. Aku menghadapi masalah begini, aku datang kepada Tuhan karena aku sudah kenal Dia. Tidak salah alamat, aku mau menyampaikan segala sesuatu, unek-unek harapanku, bentuk doa, bentuk pujian.
dan lain sebagainya. Kalau manusia tidak Kristen kadang-kadang biar jauh-jauh dijalani, biar dodol dawet ngumpulkan uang 20 tahun, bisa dapat ratusan tahun, bisa memenuhi keyakinannya, biar jauh tempatnya. Apakah orang Kristen tidak menjadikan itu sebagai sesuatu contoh bahwa kita juga bisa melakukan sesuatu yang besar untuk hidup kita dengan mencari pertolongan Tuhan? Kita berinisiatif dan konsisten dalam proses mengharapkan yang pasti mampu jika dia juga mau menolong kita. Doa selalu pasti didengar, telinga Tuhan tidak tertutup. Tetapi soal dikabulkan menyangkut kedaulatan dia, kemauan dia. Biar dia mampu, tidak semua orang bisa mendapatkan. Tapi dia tetap bersifat murah hati. Dia mampu berbuat, dia mampu menolong. Itu tidak berubah. Dia kasih, tidak berubah. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen kita tuh jangan menjadikan Tuhan di bawah perintah kita. Tuhan sembuhkan, kan gitu seringkali ya. Ya saya melebih-lebihkan ya. Ngomong bahasa itu kadang-kadang kan to the point ya. Tapi jangan sampai nanti pakai nama dia juga boleh. Akhirnya kalau tidak kejadian sungguh dijawab, dikabulkan, bar imannya runtuh karena konsep doktrin yang dipegang, pengajaran yang masuk di kepala dipegang itu sudah salah. Harusnya dikabulkan, tidak dikabulkan no problem. Baru saudara langgeng jadi orang Kristen. Up and down, susah senang, tetap aku setia sama Tuhan. Betul? Betul, tapi jalani memang susah. Nek pas susah gimana? Beratnya. Nah itu urusan yang harus dimenangkan di dalam iman percaya kita. Saudaraku yang kekasih, dalam pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan, mereka akhirnya sampai, dan seperti itu yang kita lihat, Yesus akhirnya mau tinggal bersama dengan mereka, mungkin tidak nginep mungkin, ya. Lalu kemudian masuklah tinggal bersama mereka. Ketika dia Yesus duduk makan dengan mereka, ini satu hal yang baru lagi. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada mereka, yang sudah sering diartikan di sini sebagai yang mempunyai arti perjamuan kudus. Boleh, karena penampilan Yesus dalam memecahkan, minta berkat, mengucapkan syukur dan sebagainya itu membuat orang kemudian terinspirasi. Ini pasti pribadinya adalah Tuhan Yesus. Boleh. Ini salah satu. Ya, bagaimana semeja dalam perjamuan kudus dengan Tuhan. Tapi ayat ini juga bisa dibicarakan dengan penafsiran bukan semeja dalam perjamuan kudus saja, tetapi semeja dalam makan malam dengan Tuhan Yesus. Karena itu malam. Dengan demikian lebih lengkap. Pemecahan secara begitu, cara yang lazim sebiasanya makan. Pemecahan seperti itu juga dilakukan ketika dia menampilkan diri untuk menunjukkan perjamuan kudus. Kita mendapat sesuatu yang lebih kaya daripada firman Tuhan di sini. Kalau di gereja Yesus sebagai host, kalau di gereja Yesus sebagai tuan rumahnya, kita semeja dalam perjamuan kudus dengan dia. Tetapi di rumah-rumah kita, dia menjadi tamunya yang hadir. Kita hostnya.
Di sana dia datang. Di rumah kita, di hidup sehari-hari kita, di tiap persoalan, peristiwa, tantangan, momentum tertentu, dia hadir di tengah kita. Seperti di sini, tiba-tiba ketika dua orang sedang dalam kondisi ruwet pikirannya, Tuhan hadir menolong, menyelesaikan. Amin, saudara. Luar biasa ya firman Tuhan itu. Kalau dicari betul pesannya apa, saya akan akhiri karena tema saya ya batas ini saja. Kalau diteruskan masih banyak ayat-ayat berikutnya ini yang tadi dibaca. Saya akhiri, mereka berdua disertai Yesus. Kalau kita beserta Yesus, baru kita berani berjalan bersama. Kalau Tuhan beserta kita, apa yang harus tidak menjadi harapan selalu bisa menjadi harapan kita. Kan ada nyanyian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, tapi juga jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya. Puji Tuhan, ketika Yesus olah-olah mau terus jalan dan tidak mampir, maka dua murid kemudian minta Yesus jangan jalan terus, mandeko di sini di rumah karena sudah malam dan gelap. Dan nyanyian yang muncul dari orang-orang Kristen kuno, karena tidak disukai lagu kayak gitu. Kita akan nyanyikan, kita akan bersama menyanyi lagu kuno yang simple, ditampilkan di situ, silahkan. Yaitu lagu Tinggal Sertaku yang sudah diketik oleh Pak Dedi. Silahkan diiringi dengan musik untuk kita menyanyi Tinggal Sertaku. Nanti ada satu lagi lagu lagi ya. Tinggal sertaku. Mungkin ada yang masih ingat kalau anggota kuno. Itu ungkapan murid ya, seolah dinyanyikan, dibuat syair. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu. Silahkan Tuhan tinggal sertaku. Ulangi. Sertaku, kawan yang kudus. Tuhan Yesus itu sahabat kita yang kudus. Malam jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Kuno tapi menyangkut peristiwa, jadi tetap terkenang, saudara. Betapa sebenarnya kenangan, betapa sebenarnya memori, betapa sebenarnya segala kondisi suatu pengalaman hidup dengan Tuhan itu adalah suatu pengalaman yang mau tidak mau hati kita meluap. Kalau belum meluap, mungkin kita belum menikmati benar-benar kebersamaan dengan Tuhan. Seharusnya bisa meluap untuk kita membagikan, sharing kepada yang lain. Itu ceritanya kalau dibaca terus seperti itu. Mereka lalu pulang ke Yerusalem, segera-segera ke susu, meluap-luap mau menyampaikan 7 mil
sekitar setengah jam balik Yerusalem. Kudu cepet dan bisa ngomong sama yang lain, sharing, membagikan diri. Peristiwa itu kami begini di jalan, Yesus datang tidak terduga, kami bertemu dengan dia waktu dia makan, kenali dia. Sampaikan ke Yerusalem, mereka sedang kumpul sama, mereka juga punya kesaksian. Mereka bercerita dulu yang di tempat, kemudian dua orang murid itu bercerita nyusul, saling share, membagi segala pengalaman, membagi segala perkara dalam pergaulan dan kedekatan dan dengan Yesus, kehidupan bersama dengan Yesus. Luar biasa kan? Lalu ditunjukkan Petrus, katanya sudah mengalami, dikatakan situ Tuhan telah bangkit dan menabani pada Simon Petrus. Nah, rupanya Simon Petrus itu waktu dikasih tahu orang perempuan-perempuan yang dikubur, lari ke kubur itu, dengar berita, belum langsung percaya bahwa isinya berita tentang kebangkitan. Tapi kemudian ada perkembangan dalam waktu yang dekat, selama itu mungkin siang dan sebagainya, dia percaya. Sehingga akhirnya dua orang ini mungkin juga dapat berita tentang Simon, disampaikan setelah mereka sampai ke Yerusalem kembali. Setelah ke Emmaus, kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan, saudara, biar firman Tuhan ini benar-benar memulihkan keadaan kita. Jika seandainya kita sedang dalam kekristenan yang rawan mundur, yang sedang dalam pergumulan kekecewaan, yang sedang merasa keterhilangan jauh dari Yesus, yang sedang dalam kondisi kita sebenarnya membutuhkan, tetap dia satu-satunya alamat yang benar. Dialah yang harus kita mau bersama dan dia mau bersama dengan kita. Inilah kehidupan Kristen, dipulihkan dan tetap segar dan berbuah-buah dalam hidup dan kuat dalam setiap tantangan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, berapa jauh kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau saja yang tetap berbicara kepada kami tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah Engkau sendiri menjadikan semua berarti. Kalau hidup kami boleh mengenal Engkau, maka sebenarnya kepada kami ada suatu kondisi dan kesempatan untuk dalam pemulihan, untuk hidup kami mengatasi segala tantangan dan problem. Terima kasih Engkau sudah kami percaya. Biar konsisten tetap bertahan pada kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bangkit. Engkau tidak menampakkan kepada kami, tetapi kepada Thomas juga kepada kami di zaman kami hidup dan bukan di zaman Thomas. Engkau berbicara, berbahagia kami ini kalau kami percaya walaupun tidak melihat. Terima kasih ya Tuhan yang bangkit. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.